Halo, perkenalkan nama saya Kevin Toprianto Sagala dengan NIM 21030618. Saya dari Peternakan A. Di sini saya ingin mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Tati Widianasari SPTMP. Nah, yang pertama itu jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Struktur molekul dari enzim terdiri atas dua, yaitu protein dan juga enzim. Enzim biasanya disebut dengan holoenzim dikarenakan enzim memiliki struktur yang sempurna dan juga aktif mengkatalis bersama logam. Lalu kita masuk ke struktur yang pertama, yaitu protein. Pada protein biasa sering disebut apeon enzim. Pada apeon enzim ini bersifat dominan pada enzim dan mudah dipengaruhi oleh suhu dan juga pH. Lalu yang kedua ada kofaktor. Fungsi kofaktor ialah katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim, sedangkan ion organik dalam gugus prostetik disebut koenzim yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari suatu enzim ke enzim lain. Kofaktor dibedakan lagi menjadi dua, yaitu koenzim atau senyawa organik atau vitamin, di mana senyawa kovalen yang berkaitan dengan enzim, dan kedua gugus prostetik mineral. Contoh enzimnya yaitu amilase, tripsin, lipase, DNA, polimerase, dan lainnya. Dua, jelaskan dua model cara enzim bekerja. Satu model kunci atau lock and key, di mana suatu enzim hanya bisa berkaitan dengan satu substrat saja. Pada sisi aktifnya gembok diibaratkan enzim dan substrat diibaratkan kunci. Lalu enzim dan substrat tersebut berikatan menjadi kompleks enzim sampai substrat. Substrat akan diubah menjadi produk lalu akan dilepas dari enzim. Dua, model kecocokan terinduksi, di mana kofaktor akan berkaitan dengan sisi allosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Setelah itu substrat akan diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. 3. Jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Yang pertama ada oksidoreduksitase. Ialah enzim yang mengkatalis reaksi oksidasi atau reduksi suatu bahan. Contoh alkohol dehidrogenase. 2. Transferase. Enzim transferase adalah enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan atau transfer suatu radikal atau gugus, contohnya heksokinase. 3. Hidrolase. Enzim hidrolase merupakan kelompok enzim yang sangat penting dalam pengolahan pangan, yaitu enzim yang mengkatalis reaksi hidrolisis suatu substrat atau pemecah substrat dengan pertorongan molekul air, contohnya tripsin. Yang keempat ada liase. Enzim liase adalah enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan C5C ikatan C50 dengan tidak menggunakan molekul air. Contoh veripurat dekarboksilase. Yang kelima enzim isomerase adalah enzim yang mengkatalisasi reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara pengaturan kembali atom substrat sehingga dihasilkan molekul baru, contohnya maleat isomerase. Yang keenam ada ligase. Enzim ligase adalah enzim yang mengkatalis pembentukan lima ikatan tertentu, contohnya perifurat karboksilase. 4. Jelaskan sifat-sifat dari enzim. Yang pertama, enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang kedua, enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein karena aktivitas kataliknya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA.
Yang ketiga, enzim khusus. Fungsi enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Misalnya enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2 amilase, hanya untuk mengkatalis amilum sebagai substratnya. D. Yang keempat, ada yang bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik, misalnya enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalis molekul lemak menjadi penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya menyusun lemak dari company. Yang kelima, jelaskan secara singkat bagaimanakah proses katalisator dalam proses bekerja. Suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada 1 mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan 2 cara, yaitu pertama meningkatkan suhu dan kedua dengan memberinya katalis. 6. Jelaskan secara singkat bagaimanakah proses katalisator dalam proses bekerja. A. Suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat. Yang kedua itu pH. Semua enzim pekat terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH sangat rendah atau asam kuat dan pH tinggi atau basa kuat. Enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. C. Konsentrasi enzim substrat dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu, konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substrat. Yang ketujuh, jelaskan bagaimana feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Pengontrolan model feedback inhibition di mana enzim yang bekerja pada tahap awal atau E1 dihambat kerjanya oleh produk akhir atau Z memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediate atau B C D selama proses metabolisme terjadi. Sekian dari saya Kevin Tuapriando Sagala, terima kasih.